pagi Bu Eva. Ya, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik. Hari ini ada kelas Bu? Kebetulan sudah habis. Sudah habis, ya? jamnya. Berarti ya di sini bisa pulang ya? Iya. Biar bisa bungkus ya. Oh iya bisa bos ya. Ibu izin saya observasi yang harus saya lakukan. Jadi saya melihat di kelas ibu di kelas 12.2 sampai 12.2 dan dari materi tantangan Indonesia dalam kehidupan global memahami Indonesia di kancah internasional dan solusinya itu ya. Betul ya. Ibu boleh saya kita sepakati terlebih dahulu untuk bicara ini hasil yang ingin ibu dapatkan dari kegiatan ini apa? Hasil yang saya ingin dapatkan mungkin bisa dibilang anak lebih dapat fokus untuk mempelajari pembelajaran saya pendidikan Pancasila, karena kan biasanya pendidikan Pancasila yang berupa hanya teori. Takutnya kalau hanya kita memberikan sebuah teori, nanti takutnya anaknya tuh pasti ada rasa jenuhnya seperti itu. Nah kemudian bagaimana sih Bu perasaan ibu setelah kemarin kita melaksanakan observasi dalam kegiatan belajar mengajar ini? Kalau pada saat observasi bisa dibilang ada puasnya, ada yang tidaknya juga ya. Bisa dibilang kalau puasnya pendidikan bisa lebih fokus hal yang sudah saya berikan, misalnya kayak seperti KPD, terus ada berupa metode pembelajaran yang mereka bisa melihat di Google Drive. Nah di situ ada beberapa materi yang bisa dibilang ada macam-macam lah, ada video, PPT, PDF, infografi, terus kayak ada kayak ada kartun-kartun. Nah isinya tentang materi yang dibahas tersebut. Jadi diferensiasi konten ya di situ tuh ya, yang tadi sudah disebutkan ada PPT, kemudian ada dalam bentuk infografis, video dan macam-macam. Kalau yang tidak puasnya apa Bu? Yang bisa dibilang tidak puasnya ya karena mungkin dalam KPD tersebut saya ada anak yang masih belum fokus juga, ada iya, karena ya bisa dibilang ada anak juga yang kebingungan ya. Kalau saya akuin ya pada saat saya memberikan LKPD itu terlalu banyak, jadi waktu banyak yang terbuang juga, terus ada anak yang bercanda, ada yang tidak fokus, ada yang tetapi setidaknya waktu itu saya ya, bukan hanya membiarkan, tapi pada saat itu juga saya kan namanya guru kan nggak mungkin hanya membiarkan anak tersebut melakukan pada saat pelajaran saya, itu saya menghiburnya, paling itu yang saya merasa puas. Proses itu ya. Dari yang ibu rasakan tadi ada kepuasan dan ketidakpuasan, kira-kiranya apa yang akan ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Ya paling kalau pada saat yang saya rasakan pada saat pembelajaran tersebut ya, saya ingin memberikan ataupun mencari cara lebih baiknya bagaimana pembelajaran saya nanti ke depannya, ya mungkin ikut seminar atau diklat atau macam-macamnya yang bisa dibilang sekarang sudah banyak bagaimana kita cara mengajar biar anak lebih fokus ke kitanya, jadi bukan fokus hal yang tidak penting gitu. Buat seminar itu ya, itu udah pernah ibu lakukan? Pernah saya lakukan, kayak misalnya waktu saya juga ikut diklat sama kayak guru penggerak juga, tapi udah lama banget, yang hanya di awal-awal itu ya 10 hari gitu. Nah yang awal penggerak Jabar ya, Jabar ya. itu pernah. Terus ya bisa dibilang juga saya baru PPG, jadi ada hal-hal yang materi pada saat pengerjaan di dalam modul itu banyak, bagaimana kita mengajar atau melihat situasi anak seperti apa nanti pas kita lagi belajar. Ya, menarik. Jadi memang kadang kita terjebak pada paradigma yang guru itu tugasnya hanya mengajar gitu Bu, yang padahal kita perlu mengupgrade ilmu melalui kegiatan-kegiatan yang disampaikan tadi yang seperti diklat bagi PPG. Jadi kalau menurut saya memang yang
ada seorang guru tuh hanya mengajar ngejelasin teori Iya. gitu kan, kayak apa-apa kayak pusat gurunya aja, tapi kita nggak pedulin bagaimana nih kondisi anaknya kayak gimana atau siswanya, untuk pelajaran kita ini anak nanggep atau enggaknya. ya memang yang sekarang kita harus bisa melibatkan peserta didik ya. Betul. Istilahnya bukan hanya teacher center lagi. Ibu dalam tadi rencana jangka panjang berarti itu ya, untuk meningkatkan lagi dalam biar lebih fokus dalam belajar. Kalau dari hal yang sudah ibu miliki, hal-hal positif yang sudah ibu miliki, yang ibu sekarang punya nih, maksudnya ibu punya, kira-kira apa saja? Positif yang saya punya paling yang baru-baru ini saya lakukan sih ya, dengan mendadak aja tiba-tiba pengen anak sampai mana nih lebih paham materi saya berikan, gitu kali saya memberikan mereka tantangan itu berupa ya dari awal ulangan itu, mereka membuat Soalnya dari soal mereka yang membuat, lalu di situ nanti ada mereka bingung kok maksudnya kok saya bikin soalnya bagaimana nih, iya kalian kerjakan dulu soalnya, nanti pas kalian udah bikin soalnya nanti ibu kasih tahu nih caranya kayak gimana. Setelah mereka udah membuat 3 soal tersebut, dia siswa saya suruh untuk membuat pesawat terbang. Nah setelah itu mereka tambah bingung, apa maksudnya ya bikin pesawat? Saya pengen kalian lebih paham, lebih belajar lagi, karena kan sebelum ibu kasih ini kan kalian udah diingetin sama ibu, kalian belajar ya bab ini, bab 3. Berarti kalau kayak gitu kalian harus tahu, oh iya bab 3 kan bisa selesaikan. Ibu kan udah berikan kita untuk belajar, kayak otomatis kan anak belajar terus habis itu oke, setelah udah bikin soal terus bikin pesawat, mereka ada beberapa kelas saya bikin mereka mau keluar kelas, ibu ke lapangan, atau ada yang tidak memungkinkan ada di lantai 3, jadi di kelas mereka itu maju di depan semua dengan memegang suatu buku. Nah setelah itu saya berikan aba-aba, misalnya udah sampai 3, silakan kalian terbangkan pesawat itu. Setelah itu kalian random ngambil dulu siapa aja. Setelah itu kalian kerjakan yang kalian dapatkan apa adanya yang kalian dapatkan itu. Setelah itu mereka kaget, wah ibu nih soalnya ada yang susah, ibu gampang banget ini ibu ya. Berarti dari situ saya udah bisa kelihatan, walaupun saya tidak menyuruh mereka yang bikin soal itu ada namanya, tapi setidaknya kita sudah punya bayangan. Pas habis saat kita ngoreksi, pas saya lagi ngoreksi, ada anak yang bikin soal gampang banget, kalau bisa dibilang untuk anak SD ataupun SMP mereka bisa bikin. Nah ada yang creepy pertanyaan sampai panjang gitu, berarti bisa bilang ada beberapa anak yang tidak bisa, mungkin ada yang beberapa yang bisa, ada yang wah alhamdulillah ya ada yang paham sampai mengerti, sampai menjabarkan pertanyaan-pertanyaan ini yang bikin anak yang dapat pesawat itu bingung menjawab. Paling itu aja sih. Keren, luar biasa sekali intinya. Ini inspirasinya dari mana ya ibu? Luar biasa, tadi kan cerita katanya mendadak, ini inspirasi dari mana? Mendadak ya, kadang ya namanya kita kan medsos kan ada hal-hal yang ya saya iseng-iseng aja, ada beberapa wah ini kayak baru saya lihat pertama kali, belum pernah saya lihat ada metode kayak gini, ya udah kenapa enggak, kan anak-anak kan belum pada tahu caranya seperti ini. Ada yang teman gue belajar aturan kayak gitu, teman belajarnya kayak gini jadi anak tahu ya, sebenarnya mereka sudah ada bayangan, walaupun kita udah berikan mereka harus belajar bab ini, berarti mereka saat pembuatan soal sudah ada bayangan buat bikin ini, pertanyaan ini. Berarti itu sudah terlaksana atau belum? Itu saya minggu ini ada beberapa udah semua sih di kelas yang saya ajarkan sudah saya terapkan.
yang sudah ditutup nanti tinggal saya koreksi yang lumayan sih. Karena kan tiap satu siswa kan pertanyaan pasti beda sama siswa yang lain, jadi kita lebih teliti lagi. Misalnya kita juga kan sebagai guru belajar lagi gitu. Berarti sudah terlaksanakan tuh ya. Itu kalau kemarin itu dilaksanakan mungkin bisa lebih menarik lagi. Malah banyak yang bilang, Bu, untuk besok ulangan gini aja lagi ya. Karena mungkin dipikir dari mereka dia dapetin jawaban soalnya yang gampang. Nah, mungkin kalau ada yang susah, Bu jangan yang ini, ulangannya saya pusing, Bu saya bingung nanti gini. Ada yang seperti itu namanya. Bagaimana itu mengatasi keluhan murid yang kayak gitu, yang seperti itu? Kalaupun ada yang mereka kebanyakan bilang gitu aja, paling saya tingkatin bukan hanya 3 soal, ini 5. Berarti dari soal yang dari siswa itu ditambahkan lagi gitu atau Nah, kalau bisa nanti kalaupun banyak yang bilang ulangan mau kayak gitu lagi ya mungkin kalau nanti suatu saat pengen kayak gitu lagi saya berikan bukan hanya 3, mereka pasti mikir 3 ya udah gampang, terus nggak habisin waktunya cuma sebentar ya saya tambahkan mungkin tambahkan jadi 2 jadi 5 soal. Oh, biasa ini itu yang sangat menarik ya. Jadi siswa juga bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Iya. Jarang-jarang terjadi pembelajaran PPKN. Iya, karena kan yang saya lihat selama ini ya kebanyakan maksudnya teori gitu. Kadang melihat ada anak kayak jenuh, ngantuk apa kenapa enggak kayak saya bikin kayak gitu biar mereka ya di solusi perhatiin pelajaran BFA biar nanti takutnya ulangan kayak gitu lagi. Boleh nggak Bu saya nanti hadir lagi di kelas itu? Ya nggak apa-apa, malah saya senang kalau begini kan ada masukan buat saya, mungkin ada kekurangan dari saya atau kelebihan dari saya kan buat nanti pembelajaran saya ke depan. Sama-sama belajar ya Bu, siapa tahu saya juga bisa meniru metode ibu ya, istilahnya ATM ya, masih termodifikasi. Nah, Ibu dari panjang itu bercerita refleksi kegiatannya, kira-kira kesimpulan apa yang bisa Observasi dari awal ya seperti yang saya bilang sih yang kegiatan observasi ini baik buat kita juga sebagai guru untuk menilai kinerja kita kan bagaimana kan kita bukan hanya menerima menerima hal-hal yang positif tapi kita juga butuh kayak kritikan atau pendapat untuk menilainya buat kenapa enggak kan buat kita sendiri membangun kita mendidik anak gimana ternyata Bu Eva ada yang menginjil serius gitu jadi buat kesian diri kita sendiri sebagai guru Ibu Eva mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Tidak sih, tapi udah hampir semua saya udah mengungkapin. Jadi nanti tinggal mungkin menambah potensi untuk ikuti pelatihan-pelatihan tadi. Kira-kira kalau dalam 1 tahun ada target Targetnya ya siaran guru yang lain lebih baik lagi jadi ya jadi contoh yang baik buat anak-anak yang nanti ke depan ya sepatu aja kalau kita memberikan yang hal yang baik pelajaran yang baik buat siswa kenapa enggak tahu aja kan ada yang anak-anak kita pengen ini ngeliat gurunya banyak yang bikin dia nyaman enak pembelajaran itu atau aja dia jadi berubah pengen jadi guru. Oh iya, berarti unlimited ini ya, semoga bisa diberikan kesehatan untuk pelatihan tersebut. Tujuan yang pastinya sama menikmati bulan PPKN ya, jadi mereka bisa lebih cinta tanah air. Terima kasih banyak Ibu Eva, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.